Selamat siang, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Sahabat Rambu, selamat datang di episode Pojok Patroli Podcast, program jalinan komunikasi dan tempat ngobrol seputar imigrasi. Bertemu lagi dengan saya, Wisnonto Aji, dari tim Humas Kantor Imigrasi, kelas 1 TP Mataram. Sahabat Rambu, kita sudah sama-sama berada di penghujung tahun 2021. Dan tentunya Kantor Imigrasi kelas 1 TP Mataram telah menciptakan beberapa capaian-capaian dan inovasi-inovasi di tahun tersebut. Bahkan di tahun ini kembali Kantor Imigrasi kelas 1 Mataram meraih penghargaan sebagai kantor dengan pelayanan publik berbasis HAM. Bersama saya pada siang hari ini Bapak Onward Victor Manahan Lumantorwan selaku Kakandim kelas 1 TP Mataram. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir dan bergabung. Bapak, kita tahu bahwa salah satu prestasi yang diraih oleh Kantor Imigrasi kelas 1 TP Mataram di tahun 2021 adalah penghargaan pelayanan publik berbasis HAM. Realnya implementasi layanan publik berbasis HAM itu seperti apa, Bapak? Jadi begini, ide pembangunan layanan berbasis HAM di Kantor Imigrasi kelas 1 TP Mataram ini muncul dari kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang inklusif. Jadi di mana Kantor Imigrasi kelas 1 TP Mataram juga wajib memfasilitasi pemohon paspor yang berkebutuhan khusus seperti pemohon paspor yang berusia lanjut, ibu hamil maupun yang penyandang disabilitas. Jadi ini semua untuk mendapatkan kemudahan dalam pelayanan paspor di Kantor Imigrasi kelas 1 TP Mataram ini. Jadi untuk itu kami membangun ruang layanan paspor berbasis HAM telah dilengkapi dengan sarana yang lengkap. Jadi untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pemohon paspor berkebutuhan khusus kami di Kantor Imigrasi kelas 1 TP Mataram ini. Jadi kami juga menyediakan jalur prioritas yang ramah HAM bagi pengguna berkebutuhan khusus tersebut seperti pengguna kursi roda, ruang layanan paspor yang nyaman, alat pijat, bilik paspor khusus bagi penyandang disabilitas, toilet khusus bagi penyandang disabilitas, ruang menyusui, toilet khusus tadi sudah lama kami siapkan di Kantor Imigrasi kelas 1 TP Mataram ini karena itu dirasa sangat penting. Jadi toilet khusus penyandang disabilitas dan ruang menyusui hingga buku petunjuk permohonan paspor yang dicetak dengan huruf braille. Jadi bagi pemohon berkebutuhan khusus seperti tidak bisa melihat dapat melakukan permohonan paspor dengan membaca aturan-aturan syarat-syarat permohonan paspor dengan tulisan braille. Jadi bagi penyandang tunanetra tersebut. Terus lalu kami tidak berhenti sampai di situ. Kantor Imigrasi kelas 1 TP Mataram juga melakukan pelayanan emergency service bagi pemohon yang sakit keras dan membutuhkan segera layanan keimigrasian layanan. Jadi memungkinkan petugas kami untuk datang ke rumah sakit atau lokasi pemohon dan melayani permohonan secara on the spot. Kemarin kita pernah lakukan juga emergency service di klinik Kamboja untuk WNI yang membutuhkan untuk segera berangkat berobat ke luar negeri karena dirasa pengobatan di dalam negeri sedikit agak kurang. Jadi mereka pemohon tersebut berangkat ke luar negeri untuk melakukan pengobatan yang lebih canggih di sana. Kami juga melakukan emergency service bagi WNA warga negara asing yang ada di Lombok Mataram ini, yaitu seperti pernah kita lakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Mataram. Jadi dengan memberikan juga pelayanan perpanjangan izin tinggal secara on the spot. Kalau mendengar tadi uraian Bapak, luar biasa sekali Pak ya, bagaimana Kantor Imigrasi kelas 1 TP Mataram mengimplementasikan HAM. Jadi bisa disimpulkan mungkin sahabat Rambu bahwa pelayanan HAM ini tidak hanya dilakukan di dalam kantor Pak ya, tapi juga dilakukan di luar kantor, berlaku untuk WNI dan WNA. Betul. Saya dengar-dengar begini Pak, bahwa tidak semua kantor bisa mendapatkan predikat seperti ini. Ini
latar belakang sejarahnya gimana Pak untuk Eh, Pasar Mataram? Gini, latar belakangnya ya seperti tadi saya katakan sebelumnya ya kan, muncul dari kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang inklusif. Jadi sebagai informasi ya, pelayanan ramah HAM kita ini di kantor imigrasi 1 TP Mataram ini yang pertama, justru yang pertama dimiliki dari seluruh UPT yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi boleh dibilang pelayanan ramah HAM kami adalah sebagai proyek percontohan dari UPT unit pelayanan teknis yang ada di Kemenkumham ini. Dan kami juga telah mendapatkan penghargaan dari Gubernur NTB, Ketua DPRD dan penghargaan dari staf ahli khusus wakil presiden gini. Dan pelayanan ramah HAM kami ini diresmikan oleh Dirjen HAM dan Dirjen Imigrasi pada tahun 2018 yang lalu. Kemudian Bapak berbicara mengenai pelayanan keimigrasian di kantor imigrasi KTP Mataram. Mungkin Bapak bisa memberikan satu gambaran secara tabulasi angka Pak. Berapa sih atau apa aja sih yang sudah kita berikan kepada masyarakat di tahun 2021 ini Pak? Oke. Di sini dari data bulan Januari hingga 15 Desember tahun 2021 untuk pelayanan bagi warga negara Indonesia kami sudah menerbitkan total 8.759 paspor, terdiri dari 8.259 paspor biasa dan 500 paspor elektronik. Jadi untuk pelayanan terhadap WNA juga warga negara asing total kami sudah menerbitkan sejumlah 5.351 izin tinggal yang terdiri dari perpanjangan izin tinggal kunjungan yaitu 4.840, penerbitan izin tinggal terbatas 154, perpanjangan izin tinggal terbatas 346, penerbitan izin tinggal tetap 4, perpanjangan izin tinggal tetap 6, penerbitan FOA adalah 1. Jadi lebih lanjut untuk perubahan status sipil warga negara asing, total kami sudah memberikan sejumlah 167 layanan yang terdiri dari lapor lahir 12, perubahan alamat 25, perubahan alamat antar kanim 34, pengembalian dokumen menjadi warga negara Indonesia 2, lapor mati 3, mutasi paspor 81. Jadi kami juga memberikan pelayanan kepada WNI dan WNA yang melintas melalui tempat pemeriksaan imigrasi baik di TPI Bandara Zainuddin Abdul Majid maupun di TPI Laut seperti TPI Lembar, TPI Marina del Rey, dan TPI Medana by Marina. Jadi adapun berdasarkan data perlintasan yang kami miliki dari 1 Januari hingga 15 Desember tahun 2021 tercatat kedatangan WNI 7.110 orang, keberangkatan warga negara Indonesia 227 orang, kedatangan WNA 84 orang, keberangkatan warga negara asing 85 orang. Jadi selain melaksanakan fungsi pelayanan bagi WNI dan WNA, kantor imigrasi kelas 1 TPI Mataram juga melakukan fungsi pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing di Pulau Lombok dan Mataram. Jadi tercatat dari Januari hingga 15 Desember tahun 2021, kantor imigrasi Mataram telah melakukan deportasi terhadap warga negara asing yaitu sebanyak 21 orang yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Lombok Mataram ini. Jadi sahabat Rambu, selain menjalankan fungsi pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, kantor imigrasi kelas 1 TPI Mataram juga melakukan fungsi pengawasan. Terbukti tadi Pak Kanim bilang bahwa selama tahun 2021 sampai 15 Desember Pak ya, telah dilakukan 21 kali proses pendeportasian kepada warga negara asing. Bicara soal deportasi Pak, kenapa sih atau bagaimana seorang warga negara asing itu bisa dideportasi? Oke, jadi pertama itu perlu diketahui bahwa deportasi itu termasuk dalam tindakan administrasi keimigrasian. Jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, pejabat imigrasi
berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Jadi tindakan administratif keimigrasian itu ada beberapa banyak jenisnya, seperti pertama, pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan. Kedua, pembatasan perubahan atau pembatalan izin tinggal. Tiga, larangan untuk berada di dalam satu wilayah atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia. Jadi saya ulangi lagi, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia. Kemudian keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia. Lalu pengenaan biaya beban atau deportasi dari wilayah Indonesia. Memang menarik sekali Pak ya kalau kita bicara soal pengawasan orang asing. By the way Pak, upaya apa saja yang telah dilakukan oleh kantor imigrasi Kelas 1 TP Mataram untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran oleh WNA? Kantor imigrasi kelas 1 TP Mataram itu secara rutin melakukan pengawasan keimigrasian, baik pengawasan di lapangan maupun pengawasan administratif. Selain itu juga Kanim kelas 1 TP Mataram juga secara rutin melakukan kegiatan rapat timpora yang ini sebagai upaya sinergi kita antar instansi, jadi guna melakukan pengawasan terhadap orang asing. Tahun ini kita sudah melakukan rapat tim pengawasan orang asing sebanyak 5 kali, di antaranya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Utara. Jadi kami juga melakukan operasi juga gabungan dengan melibatkan berbagai instansi. Jadi ini untuk mencegah sekaligus menindak bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing. Luar biasa Pak, kalau tadi dari paparan Bapak bagaimana kantor imigrasi Mataram ini melakukan pengawasan kepada keberadaan kegiatan WNA itu dilakukan secara internal dan eksternal, juga melibatkan instansi terkait Pak. Betul. Baik. Tentunya Pak, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat juga sudah tahu, juga mendengar ada upaya-upaya dalam rangka menciptakan inovasi-inovasi nih Pak. Gitu. Mungkin Bapak bisa terangkan sedikit kepada sahabat-sahabat Rambo, inovasi apa aja sih Pak yang pernah dibuat oleh Kanim Mataram di tahun 2021 Pak? Di tahun 2021 ini kantor imigrasi 1 TP Mataram ini banyak sekali membuat inovasi. Ada berjumlah 8 inovasi yang kita miliki, yang kita ciptakan di kantor imigrasi 1 TP Mataram ini. Namun ada satu yang menjadi termasuk kebutuhan khusus bagi layanan paspor masyarakat Lombok Mataram ini, yaitu inovasi si Rambo bila sepatu. Ini kami singkatan dari imigrasi Mataram Lombok pelayanan paspor di hari Sabtu. Jadi dan juga ada si Rambo yang dirindu, jadi pelayanan asing di hari Sabtu. Jadi kami memberikan kemudahan untuk pemohon yang sibuk di hari kerja, jadi untuk dapat mengakses layanan kami di hari Sabtu. Dan selain kedua inovasi ini, ada 6 lagi inovasi yang kita miliki di kantor imigrasi kelas 1 TP Mataram, seperti rumah si Rambo Jawara Nekat, Wow Rinjani, si Rambo dari Remiga, si Rambo Ampenan, dan si Rambo Siap Basah. Nah, semua ini kami buat, kami ciptakan untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat. Kami melakukan pelayanan yang terbaik buat masyarakat Lombok Mataram ini khususnya. Jadi kami juga memiliki berbagai jalur komunikasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi keimigrasian tadi tanpa harus datang ke kantor imigrasi kelas 1 TP Mataram ini. Yang pertama, masyarakat dapat menelpon ke nomor call center
0370632520. Jadi petugas akan langsung menjawab pertanyaan masyarakat. Yang kedua, kita memiliki kontak center via WhatsApp di nomor 0819994900 yang dapat membalas chat dengan pertanyaan dari masyarakat yang secara cepat. Yang ketiga, kita memiliki layanan WhatsApp Gateway di nomor 0811383839 yang dapat menjawab pertanyaan masyarakat juga secara otomatis. Jadi semua inovasi ini kami ciptakan, kami berikan kepada masyarakat Lombok ini agar masyarakat Lombok Mataram ini dapat terlayani secara cepat dan akurat. Apapun pelayanan yang dilakukan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, semua permohonan dirasakan cukup memuaskan. Jadi kami juga telah mendapatkan apresiasi atas layanan kami ini dari pimpinan tertinggi di masyarakat di Nusa Tenggara Barat ini. Salah satunya dari Gubernur DPR, Gubernur NTB, Ketua DPRD NTB ini. Jadi saya rasa begitu inovasi yang kami buat. Semoga inovasi ini selalu bermanfaat ke depannya buat masyarakat Lombok Mataram ini. Luar biasa. Jadi Kandim kelas 1 TP Mataram di tahun 2021 sudah mampu menciptakan 8 inovasi. Ya, betul. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat pemohonnya baik PNI dan PNH, Pak ya. Membanggakan, Pak. Baik, sahabat Rambu, kita sudah sama-sama dengar, sama-sama lihat tadi uraian dan paparan dari Kepala Kantor Imigrasi KTP Mataram mengenai capaian kinerja selama tahun 2021, juga inovasi-inovasi apa yang telah dilakukan, ya kan? Terima kasih Pak Kakanim untuk kehadirannya dan sharingnya di sini. Sahabat Rambu, stay tune terus di channel YouTube Imigrasi Mataram. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dukung terus kantor imigrasi kelas 1 Mataram di tahun-tahun mendatang agar bisa melayani dengan lebih baik lagi. Akhir kata, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2022. Salam sehat dari Mataram.